Berhenti. Lihat itu, si pecundang Chen Yuan itu. Tuan Huang? Tuan Huang, apa kau baik-baik saja? Tuan Huang? Tuan Huang, bangun. Kenapa bisa begini? Astaga, Aku? Sejak kapan aku sehebat ini? Pak Chen, kamu luar biasa. Huang Runbin itu? Dia biasa aja. Huang Runbin, kamu nggak bisa nolong orang bodoh. Bodoh celaka, kamu cari sendiri. kukira kau jagoan banget. Jago tinju, kamu biasa aja. Benar. Berani? Lanjutin. Masa? Kamu pasti curang. Bagaimana Tuan Huang bisa kalah sama pecundang kayak kamu? Akui kamu curang. Hei, kamu lihat sendiri, kan? Dialah yang memulainya. Chen Yuan cuma membela diri. Jadi kenapa sekarang kami yang curang? Iya. Iya, Huang Runbin. Katanya, kamu orang penting, nggak bisa terima kalah? Gak mungkin. Tuan Huang tidak akan pernah kalah pada pecundang sepertimu. Aku ngerti, pasti kamu dasar perempuan licik, main curang. Kamu lebih baik ngaku. Ngaku? Ngaku soal apa? Aku bahkan belum minta penjelasan darimu. Sekarang aku lihat jelas. Kalian berdua hanya ingin menjebakku dan memasukkanku ke penjara, benar kan? omong kosong aku. Tuan muda keluarga Huang, masa aku menjebak orang sepertimu? Kamu tidak menjebakku? Lalu kenapa aku bisa membuatmu terbang dengan satu pukulan? Kamu dari kertas? Kamu, Tuan Huang, Lihat tuh, aktingnya makin meyakinkan. Sun Wanshue, apa kau berisi pecundang ini? Bahan terlarang untuk sengaja mempermalukanku? Aku. Huang Runbin, kamu memang jago menjebak orang. Apa? Kamu mau macam-macam dengan Tuan Chen? Dan keluarga Su, kami juga? Keluarga Huangmu, katanya terhormat, hanya ini yang kau punya. Sun Wanshue, berani kau menghinaku? Aku, Huang Runbin, bersumpah demi seluruh keluarga Huang, bahwa keluarga Su kalian akan di turnamen Raja Kekuatan. Dikalahkan total, aku akan lihat kau mati. Kalau ada keluhan, hadapi aku saja. Jangan berani-berani melibatkan keluarga Su. Dan kau ambil yang berharga, turnamen Raja Kekuasaan sebagai sumpah. Kamu gila? Kamu cuma bisa salahkan diri sendiri karena salah menilai orang. Karena ngotot bantu pecundang ini. Sun Wanshue, menyerahkan keluarga Su padamu, aku pikir sudah tamat. Tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan menyanyikan kongker. Coba aja kalau berani. Belum selesai. Tunggu aku, sialan. Belum selesai. Ayo. tunggu Tuan Muda Huang, dia akan memberimu pelajaran. Bikin kesel. Nona Su. Apa yang baru saja kau sebut itu? Turnamen Raja Kekuasaan? Apa itu? Apakah itu sangat penting bagi keluarga Su? Tentu saja. Turnamen Raja Kekuasaan diadakan setiap 10 tahun sekali. Siapapun yang bisa dalam turnamen ini menjadi yang teratas, bisa langsung mengamankan Jiang Cheng urusan resmi untuk 10 tahun ke depan. Di setiap turnamen Raja Kekuasaan sebelumnya, keluarga Huang selalu melindungi kami. Sekarang kami sudah berselisih dengan keluarga Huang, bisnis keluarga Su kami dalam bahaya. Benar, Presiden Su. Jika keluarga Huang, di turnamen Raja Kekuasaan tahun ini, menargetkan keluarga Su kita, apa yang akan kita lakukan? Apa-apaan? Dari apa yang mereka katakan, berbisnis tergantung pada perbandingan kekuatan, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Apa yang perlu ditakuti? Dengan Chen Yuan di sini, keluarga Huang itu apa sih? Tepat, Tuan Chen sangat kuat, keluarga Huang bukan ancaman. Tidak, aku takut aku tidak bisa. Dengan Tuan Chen di sini, keluarga Huang tidak perlu dikhawatirkan. Mohon, Tuan, selamatkan keluarga suku. Tolong, Pak, selamatkan keluarga Su. Ngak. Kamu ngapain? Cepat, bangun, bangun. Aku cuma pekerja bangunan. Aku nggak punya keahlian kayak gitu, mending cari orang lain aja. Jangan buang-buang waktu. Padaku. Pak Chen,
Kamu terlalu rendah hati. Kamu bisa memindahkan pot bunga dan menjatuhkan pemuda 18 tahun, pemenang sabuk emas, juara tinju Huang Runbin. Memenangkan kompetisi Raja Kekuatan tidak masalah bagimu. Masalah ini adalah tentang kelangsungan hidup keluarga Su. Tolong berhenti menyembunyikan kekuatanmu. Benar, Pak Chen. Nona kami, yang menopang seluruh keluarga Su, itu sungguh tidak mudah. Tolong bantu dia. Ah, enggak, itu pasti salah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Lihat, setiap hari aku cuma, setiap hari, mengangkut semen, mengangkut genteng, mengangkut bata. Kompetisi yang kamu sebutkan itu, tingkatnya sangat tinggi. Aku nggak layak. Dia bilang nggak bisa, tapi angkat dengan satu tangan yang belasan orang nggak bisa angkat. Gerakan Pak Chen. Benar-benar keterlaluan. Nggak nyangka orang ini, menyembunyikannya selama bertahun-tahun, Atta, tetap berhasil melakukannya. Mungkin dia pikir nggak ada hadiah, jadi dia nggak mau pergi. Kalian ngomongin apa? Enggak. Pak Chen, jika kamu bersedia membantu Shue'er akan memberikan apa saja. Bahkan Shue'er sendiri, Presiden Su, aku sudah bulat tekadku. Jika kamu tidak keberatan, Shue'er bersedia untuk menyerahkan dirinya kepadamu, bahkan sebagai selir. Shue'er tidak menyesal. Ini gila. Demi sebuah kompetisi, Presiden Su Group yang terhormat, bersedia menikah dengan pekerja bangunan, dan tunduk patuh. Ini pasti berita halaman depan. Tolong, Pak, bantu saya. Kalau aku menolak lagi, mungkin aku tidak akan selamat. Dan sekarang aku sudah menyinggung Huang Runbin. Kalau aku punya dukungan keluarga Su, mungkin aku bisa lebih leluasa. Baiklah. Aku setuju. Sungguh, Pak, mulai hari ini, Bapak adalah konsultan kehormatan keluarga Su kami, gaji bulanan 1 juta. Apa Bapak puas, Pak? 1 juta, Niu. 1 juta, dan ini bulanan. Kalau Bapak tidak puas, Pak, maka 2 juta sebulan. Cukup. 2 juta, Niu. Nah, mulai sekarang, hidupku milikmu, kemanapun kau tunjuk, aku akan serang. Kapan aku mulai? Pak, Bapak benar-benar suka bercanda. Sekarang, Bapak bisa mulai sekarang juga. 2 juta sebulan. Apa lagi yang bisa ku minta? Niu? Cepat. Jangan khawatir, pergilah dengan Bos Su. Kapanpun kau mau kembali, selalu ada tempat untukmu di sini. Terima kasih, Niu. Sama-sama, aku sudah lama melihatnya. Kau berbeda dari kami, kau akan sukses cepat atau lambat. Kau seperti pendeta penyapu dari novel silat. Tepat. Zhao Yan, mulai sekarang, semua pekerjaan konstruksi akan diberikan kepada Niu. oke, Bos Su. Saya juga mengakui Bapak. Terima kasih, Chen Yuan. Tuan Chen, sudah larut. Ayo makan malam denganku. Tentu. Aku juga lapar. Ayo pergi bersama. Silakan. Niu. Yuan, kali ini kau benar-benar sukses besar. Haha, keren. Pak Huang, luka yang Bapak alami itu benar-benar disebabkan oleh pecundang itu. Bukan main. Siapa lagi? Kamu buta? Tapi, pasti Sundal Sun Wanshui itu diam-diam membantu pecundang itu. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengalahkanku? Pak Huang, apa menurut Bapak, mungkin pecundang itu mengambil resep leluhur keluarga mereka, sehingga kekuatannya tiba-tiba menjadi sebesar itu. Mana mungkin? Obat tradisional Cina, sampah banget. Mana mungkin efeknya sebesar itu? Tapi, aku dengar dari bajingan tua itu, apa nama resep rahasia warisan itu? Pil kekuatan. Pil kekuatan. Bahkan orang dengan kelemahan otot parah bisa duduk setelah minum obat itu. Kalau tidak, kenapa aku menghabiskan begitu banyak waktu mendekati pecundang itu? Sekuat itu, ya? Iya, resep sebagus ini digunakan oleh sampah-sampah itu benar-benar sia-sia. Benar. Sesuatu sebagus ini.
wajar jadi milik keluarga Huang kita. Nanti, saya pikir di seluruh Jiangcheng siapa lagi yang bisa jadi musuh kita? Pak Huang, nanti jangan lupakan aku, ya. Tenang, sayang. Kali ini di turnamen Raja Kekuatan, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Su mendapatkan peringkat apapun. Kali ini, aku akan membuat Sun Wanshue berlutut di kakiku menyanyikan kongker. Selamat datang. Hai, Pak Chen. Hai, Bu Su. Tempat ini kelihatannya mahal sekali. Bagaimana kalau kita beli saja di pinggir jalan, yang sederhana saja? Pak Chen, tidak mahal sama sekali. Ikuti saya. Ayo. Terima kasih. Saya ambil yang ini. Dan yang ini juga. Oke. Oh, iya. Bawakan saya semua masakan yang paling bergizi yang ada. Baik, Nona. Pak Chen, turnamen Raja Kekuatan akan segera dimulai. Anda harus menjaga asupan gizi Anda kali ini. Turnamen ini menentukan nasib keluarga Su. Tolong jangan sungkan, Pak Chen. Saya mengandalkan Anda. Bu Su, Anda bilang turnamen Raja Kekuatan ini, apa hubungannya dengan makan? Kekuatan manusia berasal dari nutrisi dalam makanan. Hanya mereka yang bisa makan yang memiliki kekuatan lebih besar. Bu Su, saya pikir Anda pasti salah. Saya bahkan belum pernah mendengar yang disebut turnamen Raja Kekuatan ini. Anda ingin orang setengah matang seperti saya pergi. Sepertinya tidak tepat. Pak Chen, Anda terlalu rendah hati. Apakah turnamen Raja Kekuatan ini benar-benar tidak layak untuk orang sehebat Anda? Oh, omong-omong. Pak Chen, lihat, ini adalah beberapa daftar pemenang sebelumnya. Gak mungkin, kamu mau aku lawan mereka yang berotot ini? Turnamen Raja Kekuatan diadakan setiap 10 tahun sekali. Setiap keluarga bangsawan memilih orang terkuat untuk bertanding. Hanya pemenangnya yang bisa mendapatkan gelar Raja Kekuatan. Seseorang yang seterampil Pak Chen, pasti akan merebut gelar itu. Enggak, Nona Su. Tolong jangan bikin aku terpojok. Maksudku, kalau dibandingkan dengan orang-orang seperti mereka, aku punya kekuatan apa sih? Gimana kalau kita lupakan saja? Kayaknya Pak Chen punya kekhawatiran, tidak mau menunjukkan kekuatan aslinya. Tidak apa-apa Pak Chen. Babak awal turnamen Raja Kekuatan adalah kompetisi beregu. Kalau kamu cuma dapat peringkat yang lumayan di kompetisi beregu, maka para pengawal keluarga Su di kompetisi individu bisa mendapatkan peringkat yang lumayan. Itu sudah cukup. Kamu belum tentu harus bertarung sendiri. Aku cuma pengen sedikit rasa aman. Jadi, maksudmu aku bisa santai aja? Ah, udah, aku nggak nipu gadis ini. Dia yang maksa aku pura-pura jago. Kalau aku kalah, bukan salahku. Ya, kalau kamu maksa, Nona Su, aku nggak akan susah lagi. Beneran? Makasih banget. Masa sih, makan sebanyak itu? Dia makannya banyak banget, apa dia nggak meledak? Hotel ini benar-benar lain, mereka bahkan punya layanan mencicipi. Pak, semua hidangan sudah disajikan. Apa? Itu aja? Bahkan nggak cukup buat ngisi sela gigiku. Maaf, ini salahku. Aku akan suruh mereka tambah pesanan sekarang. Pak Chen kuat sekali, pasti nafsu makannya besar. Dan ini 10 porsi lagi. Mbak, yakin? Mau 10 porsi lagi? Ayo. Mbak Su, restoran macam apa ini? Kenapa mereka terus menyajikan sampel? Ini nggak mengenyangkan sama sekali. Ayo kita pesan makanan utamanya. Pak, ini makanan utama kami. Restoran payah macam apa ini?
Dunia orang kaya, aku benar-benar enggak ngerti. Kalau begitu, bawa saja semangkuk nasi. Tanpa makanan beneran, aku nggak bisa kenyang. Baik, baik. Nasi. Apa? Masa sih? Restoran kalian, bukan hanya pelit hidangan, tapi nasi ini, 3, 5, 10 butir, siapa yang bisa makan itu? Ini mah nipu, Mbak Su, ayo kita pergi, tempat ini penipuan, aku bilang, mereka akan menguras kantongmu, aku serius. Pak, Kamu nggak boleh gitu. Ada apa? Pak Manajer, Bapak ini bilang belum kenyang. Dan dia bilang tempat kita penipuan. Apa? Hai BH. Dia pasti datang untuk cari masalah. Kamu boleh pergi sekarang. Ya, Pak. Satu porsi dewasa cuma 4 butir. Apa kamu bisa makan sebanyak itu? Bahkan orang terkuat, seperti atlet angkat besi, makan tidak lebih dari 100 butir sekali makan. Kalau kamu makan sebanyak itu, nggak takut meledak. 100 butir dan kau meledak? Begitukah cara orang kelas atas menjaga bentuk badan sekarang? Diet ini, terlalu ekstrem. Pak, apa kamu yakin mau 100 butir? Harus saya bawa? Itu bakal bikin kamu mati. 100 butir, itu yang akan membunuhku? Kamu meremehkanku. Kamu, bawakan aku semangkuk nasi besar. Semangkuk nasi besar. Ayo. Bawa panci nasi itu ke sini. Kebanyakan, kan? Taruh di sini. Pak, kalau Anda bisa makan semua nasi ini hari ini, saya akan urus makanan Anda gratis. Kamu bilang itu sepanci nasi? Itu aja? Apa, kamu takut? Kalau takut, ya sujud minta maaf. Pak Chen, mungkin kita lupakan aja, ini kebanyakan. Mau pamer, tapi nggak berani. Hamhaha. Bawa pergi. Hei, tunggu. Mau apa lagi? Makan seperti itu, kamu akan sakit. Kayaknya aku meremehkan Pak Chen. Saat dia menghadapi Huang Runbin dulu, dia pasti menahan diri. Dengan nafsu makan yang gila. Lupakan satu Huang Runbin, bahkan 10 lagi tidak akan jadi masalah. Ini benar-benar menakutkan. Pak Chen punya gen yang begitu kuat. Jadi, kalau aku punya anak sama dia, apakah anaknya juga akan mewarisi kekuatannya? Semangkuk lagi. Oh, tidak. Sepanci nasi, dan tambah beberapa lauk lagi. Aku sudah habiskan semua makanan. Kamu bilang begitu, kan? Makan gratis, kan? Anu. Apa? Kamu nggak mau? Mundur? Bos, maaf. Saya buta. Bapak makannya banyak banget. Saya nggak sanggup. Cukup. Lakukan saja apa yang dia bilang. Jangan khawatir, kamu tidak perlu bayar. Terima kasih, terima kasih. Biar aku bilang, orang seperti ini, Diam. dia cuma. Kamu. Anu. Ada sebutir nasi di bibirmu. Makasih. Su Nuang Sue. Apa kau gila? Apa yang kamu lakukan? Nona Su. Soal yang Nona sebutkan sebelumnya, turnamen Power King, grup Su Anda, jika Anda tidak lolos, Anda akan kehilangan kualifikasi proyek itu, kan? Benar. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Su kami semakin melemah. Bakat yang bisa kami rekrut semakin sedikit.
Turnamen Power King ini adalah milik keluarga Su kami kesempatan terakhir. Kumohon. Tuan, Anda harus membantu keluarga saya. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya pikir Anda seharusnya tidak menaruh semua harapan sepenuhnya pada saya. Saya sebenarnya hanya seorang petani. Saya tahu Anda punya alasan. Itulah kenapa Anda begitu tidak mencolok. Asalkan dalam kompetisi, Anda berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak akan pernah keahlian tersembunyi Anda beritahu siapapun. Kumohon, Tuan, Anda harus membantu saya. Saya mohon. Aku nggak punya rahasia sialan, aku cuma orang biasa, kalian semua pikir aku ini jagoan, kalian suka berhayal. Baiklah. Karena aku sudah terima uang Anda, aku akan ikut dengan Anda. Jika aku gagal, jangan salahkan aku. Bagus, terima kasih, Tuan. Apa? Orang tuaku dipukuli. Aku akan ke sana sekarang. Saya akan ikut Anda. Pak Chen, jika kau tidak ingin menderita, serahkan saja resep pil Dali sekarang juga. Sudah kubilang, Chen Yuan tidak pernah minum pil Dali. Kenapa kau terus mengganggu kami? Omong kosong. Pasti karena pil Dali. Kalau tidak, kekuatan Chen Yuan tidak mungkin sebesar itu. Kakek tua, aku peringatkan kau, jangan menolak yang baik, nanti kau dapat yang buruk. Serahkan resepnya. Sudah kubilang, pil Dali itu hanya obat. Di saat seperti ini, masih tidak mau jujur? Wewe, tolong lepaskan kami. Pamanmu dan aku, selama ini, sudah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Apa kami tidak cukup baik padamu? Tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangkap orang tua. Itu karena kalian semua bodoh. Bau miskin, jangan sentuh aku. Zhang Weiwei, kau menggigit tangan yang memberimu makan. Kau akan mendapat balasannya. Bajingan tua, berani kau mengutuk aku. Pukul dia sampai mati. Berhenti. Berhenti. Kok bisa sih kasar banget sama orang tua? Pa. Oi. Jika kau masih tidak serahkan barang itu segera, mereka akan kehilangan kesabaran. Lalu, mereka akan memastikan kau tidak bisa bicara lagi. Hah, kalian binatang. Ayolah, bunuh aku. Meskipun kau bunuh aku tidak akan memberikannya padamu. Baiklah, baiklah. Kita lihat apakah mulutmu lebih keras, atau tinju kami. Pukul dia, kalau dia mati, itu tanggung jawabku. Berhenti. Tuan Runbin, kamu cari masalah? Ibu, ayah, kalian baik-baik aja? Paman, Tante, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Huang Runbin, aku bunuh kau. Hei, Chen Yuan, aku peringatkan kamu, jangan bertindak bodoh. Tuan muda Huang. Dia calon pewaris keluarga Huang. Kalau terjadi apa-apa padanya, kalian semua akan bayar dengan nyawa. Aku gak peduli siapa dia. Dia sentuh keluargaku. Aku akan bawa kalian semua bersamaku. Xiao Yuan, jangan bertindak gegabah. Ibu, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Xiao Yuan, kita nggak bisa main-main dengannya. Sudahlah. Ayah, ibu. Chen Yuan, kau dengar itu? Lihat dirimu di cermin. Kamu, berani-beraninya kau menyentuh Tuan muda Huang? Berani sekali kau. Kalau kau berani tidak hormat sama Yuan lagi, akan kurobek mulutmu. Kamu jalang. Beraninya kamu mukul aku lawan kamu. Tuan Huang, dia berani mukul aku. Kamu harus bela aku. Su Nuanchue, kamu benar-benar mau melawan keluarga Huang? Kamu benar-benar mengandalkan pecandu narkoba ini untuk memenangkan turnamen Raja Kekuatan. Selain melawan keluarga Huang, demi Yuan, aku akan melawan seluruh kota Jiang kalau harus. Gila, benar-benar gila. Kamu nggak tahu dia dapat kekuatan dari narkoba? Narkoba? Konyol. Orang yang bisa makan nasi sebanyak itu dalam sekali duduk nggak bisa dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan narkoba dan stimulan. Huang Runbin, ini urusan keluarga Su. Jangan ikut campur, Yuan yang aku pilih. Kamu terus mengganggunya, dan bahkan berani memfitnah dia pakai narkoba. Kamu mau merasakan metode keluarga Su? Baik. Sekarang kamu bahkan nggak pura-pura lagi, ya? Aku ingin lihat apa yang keluarga Su mampu lakukan.
penjaga. Kamu ngapain? Tuan Huang, Tunggu. Nasihat baik sia-sia pada orang bodoh. Kalau ini jadi kacau, maka seluruh dunia akan tahu tentang pil kekuatan, di mana kita mau cari duit. Karena perempuan ini mau menghancurkan keluarga Su, ayo kita bantu dia. benar. Yang paling penting sekarang adalah turnamen Raja Kekuatan. Begitu keluarga Huang menang, apalagi resepnya, bahkan keluarga Su akan harus mendengarkan kita. Huang Runbin, aku nggak punya waktu buat kamu sekarang. Bawa jalang ini dan keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan bikin kamu bayar. Aku akan ingat kamu, Sun Wanshue. Tunggu saja. Keterlaluan. Ibu, Bapak apa kabar? Om, Tante kalian baik-baik saja. Perlu aku antar ke rumah sakit? Kami baik-baik saja. Xiao Yuan, siapa ini? Tante, aku pacar Chen Yuan. Panggil saja Xiao Xue. Xiao Xue. Kami baru bertemu setengah hari yang lalu, dan pewaris dan CEO ini sudah jadi pacarku. Xiao Yuan. Kamu jangan mengecewakannya. Xiao Yuan, jangan keras kepala dan terus mikirin Zhang Weiwei itu. Sudah kubilang, dia perempuan yang tidak jelas. Ibu, Bapak, aku. Baiklah, masuk dan temani Xiao Xue. Bapakmu dan aku pergi ke klinik. Ibu, Bapak, biar aku ikut. Buat apa? Kamu kan gak belajar kedokteran. Jangan khawatir. Kami berdua dokter. Pengobatan Tiongkok paling ampuh untuk keseleo dan patah tulang. Ayo. Ibu, Bapak, Hati-hati, Om, Tante. Yuan, apa kamu masih marah tentang kejadian tadi? Sebenarnya, cara terbaik untuk menghadapi Huang Runbin adalah mengalahkan keluarga Huang di turnamen King of Strength. aku usahakan yang terbaik. Anak buah Huang Runbin jelas petarung terlatih. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Tidak menyangka Yuan masih tetap rendah hati seperti biasa, begitu kuat tapi begitu low profile. Sungguh mengagumkan. Pak Huang, si Jalang Sun Wanshue berani mukul aku. Dia jelas nggak nganggap kamu dan nggak peduli sama keluarga Huang. Kamu harus belain aku. Jangan khawatir. Si Jalang itu nggak akan lama sombong. Di turnamen King of Power tahun ini, aku pastikan keluarga Su jadi yang terakhir. Tapi si pecundang Chen Yuan itu, setelah minum pil kekuatan, dia jadi lumayan kuat. Dengan bantuan Chen Yuan untuknya, aku khawatir. Orang lemah yang mengandalkan obat untuk jadi kuat masa bisa balik keadaan. Kali ini, aku nggak cuma hancurin keluarga Su, tapi juga bikin Chen Yuan hancur total di turnamen ini. Suer, orang-orang ini semua datang untuk bertanding. Iya, mereka semua petarung bayaran dari berbagai keluarga. Tapi jangan khawatir. Nggak ada yang bisa menandingi kamu. Oh, Nona, mungkin kamu salah sangka sama aku. Lengan mereka lebih besar dari paha aku. Mana bisa aku bersaing? Yuan Sue. Jadi ini pembantu bayaran yang kamu bawa? Nuan Sue lama tidak bertemu. Kamu masih secantik dulu. Apakah ini pesona seorang CEO cantik? Sepertinya aku melihat saingan cinta. Nuan Sue, apa maksudmu? Zhao Zichen. Chen Yuan adalah pakar bergaji tinggi yang kusewa. Dengan dia di sini, keluarga Su kami pasti akan lolos ke final. Dia? Aku juara angkat besi nasional. Boleh aku tanya, Pak, latar belakangmu apa? Jaga mulutmu. Aku hanya pekerja biasa. Aku tidak punya status. Nuan Sue, kamu benar-benar menyewa pekerja biasa sebagai pemain tamu? Bukankah itu sedikit tidak menghormati kami? Sekarang sembarang orang bisa menjadi pengikut keluarga Su. Pantasan semakin banyak orang yang tidak mau datang ke keluarga Su lagi.
Nuan Sue ini tidak hanya tidak bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga Su, tetapi juga terhadap kami semua pengikut. Tidak bertanggung jawab. Kamu benar-benar mempekerjakan orang tidak berguna sebagai pemain tamu. Ya, membawa orang tidak berguna seperti itu sebagai pemain tamu, kalau orang lain tahu, mereka akan menertawakan kita sampai mati. Cukup, Zhao Zichen. Kamu kerjakan saja urusanmu sendiri. Sedangkan Yuan, aku yang memutuskan. Dulu kamu begitu baik kepada kami, dan sekarang. Pasti kamu, ramuan cinta jenis apa yang kau berikan pada Nuan Shue? Serahkan cepat, atau aku bunuh kau. Cukup. Kamu hanyalah seorang pengikut keluarga Su. Sejak kapan keluarga Su membiarkanmu mengambil keputusan? Kamu benar-benar pecundang banget sih. Berteriak padaku? Kamu. Terus kenapa kalau aku teriak? Zhao Zichen. Chen Yuan itu VIP yang aku bayar mahal untuk bawa. Dia penting banget buat aku. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Kerjain aja tugasmu. Jangan ikut campur. Ah, ya, kita. Mungkin aku lebih baik pergi aja, jangan buat semua orang. Tidak. Diam. Berani-beraninya kamu panggil dia Sue? Ya ampun, dia sendiri yang minta, kan? Tuh kan? Ini yang kamu sewa? Ini karena Yuan murah hati dan gak menyalahkanmu. Sekarang kamu malah kurang ajar, ya? Baik, baik. Jadi kamu benar-benar memihak dia. Anak muda. Karena Nuan Shue sangat menghargaimu. Gimana kalau kamu dan aku bertanding? Aku pikir kita semua satu tim, enggak perlu bertanding, jangan bertengkar sesama kita harus utamakan perdamaian, kita harus bersatu lawan orang luar, enggak? Anak muda. Kalau kamu terlalu takut, keluar aja. Nuan Shue. Aku bilang sekarang. Seluruh keluarga Su antara dia, atau aku. Mungkin, aku pergi. Tidak. Berhenti, Yuan. Apapun itu, tunggu sampai setelah pertandingan. Lalu kita bicara, ya? Kompetisi King of Strength hari ini. Kalau keluarga Su nggak punya kamu, kita pasti kalah. Hei, kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Tapi ingat ini, yang pecat kamu adalah keluarga Su. Biaya penalti akan ditransfer ke rekeningmu tepat waktu. Keluar. Kamu. Hei, Zhao. Jadi, gimana katamu sekarang? Kamu percaya sekarang sama omonganku? Sun Wan Shue ini punya kekasih baru, dan kamu yang lama, mungkin kehilangan posisinya. Huang Rungbin, ini urusan keluarga Su kami. Kamu nggak boleh ikut campur. Aku nggak ikut campur kok, Zhao itu temanku. Aku cuma ngomong buat Zhao, kayaknya nggak sepadan. Zhao, aku nggak bohong, kan? Sun Wan Shue ini tadi malam diantar pulang sama cowok ini. Laki-laki dan perempuan berdua di malam hari bisa ngapain coba? Huang Rungbin, aku peringatkan kamu, jangan fitnah aku. Antara Sue dan aku, nggak terjadi apa-apa. Sue, mesra banget. Cukup. Nuan Shue. Karena kamu sangat menghargai cowok ini, berani nggak kamu biarin aku duel 1 lawan 1 sama dia? Nah, kamu berani. Aku nggak berani. Zhao Zichen berhenti. Kacau. Biar aku bilang, kalau kamu nggak biarin aku dan biarin ini, aku akan mundur. Kamu, mau mundur atau enggak? Nggak terlalu pengaruh ke keluarga Su kami. Kamu? Udah. Kalau gitu aku pergi. Zichen ini nggak bagus. Kalau kamu pergi, aku khawatir keluarga Su maju ke babak penyisihan akan sulit. Bu Su, biarkan dia tanding sama Zichen. Betul, kalau Zichen pergi, kami semua nggak akan ikut tanding. Enggak. Kalau Zhao Zichen pergi sendiri, enggak apa-apa. Tapi kalau semua pergi, pertandingan tim nanti bakal bahaya. Hah? Kamu berani tanding? Siwer, gimana kalau aku coba? Tapi sepakati dulu, kita berhenti kalau sudah cukup, tidak ada curang diam-diam. Dibanding pecundang sepertimu, aku bahkan gak perlu main curang. Tapi kamu punya nyali, nak, ayo lakukan yang paling sederhana. Adu panco. Laki-laki dewasa sepertimu, kok masih adu panco? Apa? Takut? Kalau takut, ngaku kalah aja. Siapa yang takut? Ya udah, ayo. Tuan Muda Huang, kenapa kita hasut orang itu untuk bersaing dengan Chen Yuan? Bukankah kamu ingin sampah Chen Yuan itu jadi lumpuh? Bukankah sekarang ada yang melakukannya untuk kita? Iya. Chen adalah pengawal terkuat keluarga Su. Orang ini, dengan lengan setipis itu, sebentar lagi, bukankah akan patah? Tentu saja, kekuatan pergelangan juara angkat besi, bukan yang bisa ditandingi orang biasa. Lagi pula, pengawal Zhao kita, adalah pria kuat yang dikenal sebagai Raja Adu Panco. Nak, kau yang minta.
Bajingan itu akan menjebakku, Raja Adu Panco, ya? Apa dia benar-benar akan mematahkan tanganku? Kamu belum pernah melihat dunia. Akan kutunjukkan sekarang, betapa hebatnya Yuan Ge kita. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Gak mungkin. Anak ini ternyata bisa menyaingiku. Mungkinkah? Dia benar-benar master tersembunyi? Gak, dia? Sudah mulai? Sudah mulai. Lalu kenapa dia tidak menggunakan kekuatannya? Nak, aku takut menyakitimu. Kamu duluan. Oh, hahaha. Kayaknya aku salah sangka, orang ini ternyata lumayan baik. Kalau gitu, aku nggak bakal tahan, ya? Ayo. Tanganku patah. Chen, tanganmu? Jangan sentuh, sakit. Nak, kamu curang, ya? Chen membiarkanmu duluan? Kenapa kamu curang? Gak. Aku bahkan nggak pakai kekuatan. Siapa sangka? Oh gitu. Kau bersekongkol dengan Huang Runbin ini? Kau sengaja melakukannya? Pantasan tadi kau suruh aku duluan. Kau mau menjebakku, kan? Kenapa kalian lihat aku? Huang Runbin. Masih ngotot, ya? Hei, semuanya, lihat tangannya itu dari kecelakaan yang dia sebabkan kemarin. Hari ini, dia pakai trik yang sama lagi. Tujuannya membuat keluarga Su kalah di pertandingan hari ini. Sepertinya dia bilang jujur, tapi aku rasa kamu nggak kelihatan kayak orang yang punya kekuatan sebesar itu. Tapi Zhao Zichen, dia juara, angkat besi nasional pergelangan tangannya. Mana mungkin dengan mudah dipatahkan oleh orang lain, menurutku. Mungkin itu benar? Kalian ngomongin apa sih? Aku? Mana mungkin aku khianati keluarga Su? Zhao Zichen, kamu sangat mengecewakan aku. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai kakak. Aku nggak sangka kamu mau bersekongkol sama Huang Runbin melawanku. Kamu harus pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Luan Sue. Nggak gitu. Dia terlalu kuat aku. Aku nggak sanggup lawan dia. Bebe, jangan cari alasan. Aku sudah curiga sama kamu. Kamu selalu suka bersaing. Mana mungkin kamu sengaja kalah sama orang? Buat apa masih ngomong sama dia? Cepat usir dia. Luan Sue, kamu harus percaya padaku. Ini. Oke. Presiden Su Zhao Zichen sudah pergi tahun ini. Kompetisi Raja Kekuatan sayangnya. Baiklah sudah, jangan ngomong lagi. Ada Kak Yuan di sini. Pasti menang. Aku aduh. Mulai lagi, aku nggak tahu dari mana percaya dirimu. Tuan Muda Huang Pil, kekuatan itu sekuat itu, bahkan mengalahkan juara angkat besi. Sekarang kita harus bagaimana? Apa sih yang perlu ditakutkan? Bahkan jika keluarga Su mengandalkan Chen Yuan untuk memenangkan pertandingan, terus kenapa? Chen Yuan menang hanya karena dia pakai obat terlarang. Saat pemakaian obatnya terungkap, keluarga Su dan Chen Yuan akan hancur total. Tuan Muda Huang, maksud Tuan? Pengawas tes obat itu adalah anak buah keluarga Huang. Aku akan suruh Chen Yuan tes obat dan menghabisinya. Itu pukulan fatal. Tuan Muda Huang, Tuan memang jago menangani ini. Tunggu saja. Selamat datang semuanya di turnamen Raja Kekuatan tahun ini. Baik, mari kita mulai babak pertama. Silakan para perwakilan maju untuk mengambil nomor. Tuan Su, kamu pikir dengan mengandalkan pecundang pemakai narkoba itu kamu bisa menang? Aku sarankan kamu menyerah sekarang untuk menghindari kehilangan muka nanti. Huang Runbin, dengan kekuatan Chen Yuan, itu di luar imajinasimu. Pemenang malam ini sudah ditentukan menjadi milik keluarga Su kami. Kamu? Bagus sekali. Bagus sekali. Aku harap kamu tidak berakhir menghadapi keluarga Huang di babak pertama. Kalau tidak, kamu mungkin tidak lolos dari babak penyisihan. Hasilnya masih belum pasti. Kau dan aku sama-sama kuda hitam. Siapa yang akan menang?
Masih belum diketahui. Selanjutnya, pertandingan pertama antara keluarga Su dan keluarga Wang. Hei, tim, pertandingan pertama kita melawan. Pak Su. Penjaga andalanmu sudah kabur. Kalian sebaiknya berhati-hati. Pak Wang, keluarga Su punya banyak bakat. Kehilangan satu orang bukan masalah besar. Soal siapa yang perlu hati-hati, akan segera terlihat. Tidak ada apa-apa di sini. Sebenarnya kita lomba apa? Jadi ini orang yang kamu temukan, penjaganya, Pak Su, tidak mungkin seperti apa yang dikatakan Tuan Muda Huang, bahwa kamu mengandalkan monyet kurus ini. Dengan lengan dan kaki kurus itu, lihat saja, dia jelas sampah yang tidak berguna. Jangan khawatir, Pak Wang, tanpa Zhao Zichen, keluarga Su hanya sekumpulan sampah, aku yakin, bisa mengalahkan mereka dalam 10 detik. Diam mulutmu. Chen Yuan adalah orang yang aku pilih sendiri. Dia andalan tim kita. Bukan tempatmu untuk menghinanya di sini. Sebentar lagi, Chen Yuan akan membuktikan dirinya di lapangan. Meskipun orang ini tadi kebetulan mengalahkan Zhao Zichen, sebelumnya, dia tidak dikenal. Nona, kamu memujinya terlalu berlebihan. Apa dia memang sehebat itu? Karena kamu sudah membanggakannya begitu, meskipun dia kuda mati, kita harus memperlakukannya seperti kuda hidup. Ayo kita bertaruh, gigit gigi dan lakukan. Yuan, aku mengandalkanmu. Baiklah, aku akan mencobanya. Semuanya, bersiap di posisi. Ayo, semangat. Siap, mulai? Sial, kompetisi Raja Kekuatan ini terlalu asal-asalan, yang disebut kompetisi cuma tarik tambang. Ayo. Mereka membuatnya terdengar serius, dan ini hasilnya, orang kaya ini memang tahu cara bersenang-senang. Apa mereka bercanda? Ayo. Tarik teman-teman, tarik, ayo. Anak cantikmu terlalu lelah, dia sudah tidak punya tenaga lagi. Kenapa dia tidak bergerak? Sebaiknya kamu menyerah saja. Diam, Yuan belum mengeluarkan usahanya sama sekali. Sial, aku melamun. Kita menang. Kita menang. Apa yang terjadi? Yuan, kamu luar biasa. Ada apa? Yuan, kamu luar biasa. Luar biasa. Aku buta karena tidak melihat sehebat apa kamu. Mulai sekarang, aku akan menganggapmu sebagai bos. Bos? Aku juga. Aku nggak nyangka kamu ternyata jagoan sejati. Dengan kamu di sini, keluarga Su kami pasti menang kali ini. Kamu terlalu baik. Semuanya terlalu baik. Yuan, keren. Wang Ming, sekarang tahu kan siapa yang lemah? Bawa orang-orangmu dan pergi sana. Berdiri di situ ngapain? Kamu memalukan. Ayo pergi. Pergi. Yuan, berkat kamu hari ini. Terima kasih. Nona, ini, naksir? Tepat sekali. Hanya orang seperti Yuan, dengan kekuatan mutlak, yang pantas untuk nona kita. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Sekarang, Batu Bata butuh 4 orang untuk membawanya, setiap makan cuma 10 butir nasi, dan kompetisi hari ini. Apa yang terjadi pada dunia ini yang tidak aku ketahui? Selamat, keinginanmu terwujud. Mulai sekarang, kecuali kamu, kebugaran fisik semua orang akan turun 100 kali lipat. Kamu menjadi orang terkuat. Apakah mimpiku itu nyata? Stasiun 1, Huang Jiaseng. Stasiun 2, Su Jiaseng. Selanjutnya, silakan keluarga Huang menuju ke stasiun 2 untuk duel. Sun Wanshue. Sun Wanshue. Siapa sangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Keberuntunganmu juga tidak begitu bagus. Baik atau tidak keberuntunganku, kita baru tahu setelah pertandingan. Kamu tidak benar-benar berharap si pecundang ini bisa membalikkan keadaan, kan? Biar ku bilang terus terang, Tuan Muda Huang telah menyewa Master Sumo top dunia, yang belum pernah kalah dalam 1 dekade, Master Kudo. Bahkan jika si pecundang ini pakai obat, dia pasti kalah hari ini.
Ya ampun. Tumpukan lemak itu benar-benar gila. Lihat, di hadapan kekuatan sejati, kamu hanya anjing kurus. Tidak. Siapa yang manggil siapa anjing kurus? Baka, kalian orang kerajaan Xia. Benar-benar anjing kurus. Ganbate, benar, Master Kudo. Tunjukkan pada bocah ini demonstrasi nyata dari apa itu kekuatan sejati. Ya ampun, seseorang yang bisa dengan mudah mengangkat ember air sebesar itu, orang ini luar biasa. Dia pegulat sumo top, bagaimana mereka bisa menang? Keluarga Su hancur. Masa sih? Itu aja? Aku bisa dengan mudah mengangkatnya sendiri. Mereka tidak mungkin begitu putus asa sampai menyewa pegulat sumo untuk melawanku. Apa benar kebugaran semua orang sudah turun 100 kali lipat? Kalau begitu aku tak terkalahkan. Sun Wanshue, apakah sekarang masih punya dukungan? Jika tidak, aku, tuan muda ini, demi hubungan masa lalu kita, akan memberimu kesempatan untuk menjadi wanitaku. Sun Wanshue, kamu sendirian sekarang. Jika kamu membuat Tuan Muda Huang senang, mungkin jika dia puas, dia akan memberi keluarga musuh jalan untuk bertahan hidup. Kalian berdua. Siapa bilang swear sendirian? Aku dukungannya. Kalian semua bocah kecil, setiap dari kalian, akan kuhabisi kalian semua. Kalau kalian payah, latihan lagi. Yuan, akhirnya kamu berhenti bersikap rendah hati. Huang Runbin. Yuan kali ini benar-benar serius. Kamu pasti celaka. Sun Wanshue, ngomong besar nggak akan membantu. Saat ini, aku sangat menantikanmu berlutut dan memohon padaku. Mendapat perhatian Tuan Muda Huang adalah keberuntunganmu, dan kamu masih berani menolak, kamu memang mencari masalah. Siap. Ayo. Ada pepatah Tionghoa kuno, orang bijak tahu kapan harus mengalah, masih belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Ku harap mimpi itu nyata. Aku nggak mau jadi pengecut lagi. Aku cuma dorong sedikit, dan mereka semua nggak bisa berdiri tegak. Mimpi itu jadi kenyataan. Ini. Aku akan sukses besar. Keluarga Su, minggir. Aku lawan 8 sekaligus. Mas, ini. Melawan 8 sekaligus, di turnamen sebelumnya, belum pernah ada preseden. Kamu. Benar, Yuan, jangan bertindak gegabah. Ada 8 orang di sana, dan ada juga pegulat sumo kelas atas dari Jepang. Kamu lawan mereka semua sendirian? Jangan pura-pura kuat dan jatuh tersungkur. Sun Wanshue, dari mana kamu dapatkan orang bodoh ini? Apa otaknya gosong karena narkoba? Dia bahkan lupa siapa dirinya. Dan dia mau lawan 8, dia mencari masalah. Yuan, ini mungkin nggak akan berhasil, meskipun kamu sangat kuat, tapi 1 lawan 8. Bagaimana kalau kamu kalah? Yuan, aku percaya padamu. Harga diri keluarga Su kami ada padamu. Jangan khawatir. Aku bisa kalahkan mereka semua sendirian. Kawan-kawan, kasih jalan. Ayo, Yuan. Ayo, Yuan. Bodoh, kau cukup hebat. Terus, 1 lawan 1, kau pasti kalah. Kalian, kejar dia, bikin dia makan tanah. Kalian belum makan? Dorong lebih keras. Aku bahkan belum berusaha, dan dia sudah jatuh. Aku tak terkalahkan. Kalian semua, kalian pengecut Jepang lemah, berani sombong di depanku, dengan 1 tangan, aku bisa menghabisi kalian semua. 1 lawan 8? Sungguh tak terkalahkan. Yuan, kamu masih punya kekuatan berapa lagi yang tidak kami ketahui? Sekarang kami, keluarga Su dapat durian runtuh. Kudo, kau ngapain sih? Keluarkan tenagamu. Aku, udah. Gak. Kalian belum makan? Kalian kenapa? Dorong, pengecut. Sakit. Menang. 1 lawan 8, dan masih menghabisi mereka. Terlalu kuat. Hanya dengan 1 tangan, dia melawan 8 master. Kekuatan dewa macam apa itu? Dari semua juara sebelumnya, belum ada yang pernah melakukannya. Ini bukan sekadar juara, ini juara dari para juara Yuan. Terimalah hormatku. Tidak perlu. Yuan, kamu luar biasa. Bagaimana mungkin? Sun Wanshue, apa yang kamu sombongkan? Menang dengan cara curang.
kamu akan dipermalukan, tunggu saja. Huang Runbin, kami bertarung dengan adil dan memenangkan pertandingan. Beraninya kamu memfitnah kami? Sepertinya Yuan benar, kamu selalu cari masalah. Maaf, Pak Huang juara pertama dalam kompetisi tim ini. Keluarga Su kami pasti milik kami. Pasti HMPH. Siapa sangka pil kekuatan memiliki efek seperti itu? Sangat kuat, bahkan pecundang Chen Yuan itu bisa naik ke puncak. Sun Wansue, tunggu saja, kamu dan keluarga musuh akan dipermalukan bersama. Betul. Pak Su di masa depan, tolong jaga keluarga Li kami. Selamat, Pak Su, keluarga Su Anda memenangkan kompetisi tim keluarga Su mungkin akan mencapai puncak baru. Baiklah, selanjutnya, kami akan mengumumkan peringkat untuk kompetisi tim juara adalah... Tunggu. Aku punya keberatan. Seseorang menggunakan zat terlarang. Turnamen Raja Kekuatan itu sakral, dan nggak boleh diganggu. Siapa yang berani pakai zat terlarang? Betul, Pak Huang. Sebutkan namanya. Kami tidak akan melepaskannya. Semuanya. Itu dia, Chen Yuan. Huang Runbin. Semua orang bisa lihat kalau aku menang dengan adil. Sekarang kau menuduhku pakai zat terlarang. Percayalah, aku akan merobek mulut kotormu itu. Dulu aku takut sama kamu. Tapi sekarang aku jadi raja kekuatan, dan kau masih berani menggonggong? Huang Runbin, jangan menuduh tanpa bukti. Dengan kekuatan Yuan, apa dia perlu pakai zat terlarang? Presiden Su. Aku hanya menyatakan fakta. Aku tahu kalau keluarga Sumu sangat ingin menang turnamen ini. Tapi kau tidak bisa hanya demi menang. Mengirim pecundang doping ini untuk bertanding, itu penistaan terhadap turnamen Raja Kekuatan. Kau paham? Orang ini. Penistaan? Pak Huang. Bangun. Chen Yuan, dasar sampah. Di siang hari bolong, kau berani mukul Pak Huang, kau gila. Pukulan bagus. Bukankah kau bilang padaku kalau dunia ini menjunjung kekuatan di atas segalanya? Karena aku lebih kuat darinya, apa salahnya memukulnya? Kau, Baiklah. Karena seseorang keberatan dengan hasil pertandingan ini, kami akan... Tunggu. Semua orang di sini bisa menjadi saksi kalau aku baru saja menang 1 lawan 8, dan sekarang, karena tuduhan tanpa dasar darinya, kalian akan memutarbalikkan fakta, dengan sikap yang bias begini. Apakah ini sikap para penyelenggara? Tepat sekali. Bukan begitu. Kami... Pak Chen, Anda bercanda. Turnamen Raja Kekuatan kami selalu menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran. Kami tidak akan membiarkan perkataan satu orang mempengaruhi penilaian kami. Tuan Muda. Bukankah itu Balai Raja Kekuatan keponakan Kepala Balai? Tuan Muda Lin Jiao dari Balai Raja Kekuatan? Apa yang dia lakukan di sini? Apa? Power King Hall? Itu turnamen Power King. Tujuan akhir sang juara. Katanya, akhir dari Power King adalah Power King Hall ini. Jika semua mantan Power King bergabung dengan Power King Hall, maka Power King Hall ini pasti tak terkalahkan, kan? Jadi, Tuan Muda Power King Hall pasti tangguh, kan? Wah, ada apa? Kenapa ada lagi Power King Hall? Tapi tubuh cewek itu cukup bagus. Huang Runbin, kamu bilang Pak Chen pakai narkoba. Kamu punya bukti? Aku tidak butuh spekulasi tanpa dasar. Aku mau bukti yang kuat. Kamu pikir-pikir dulu sebelum bicara? Tuan Muda, ingin memeriksa apakah pecundang ini pakai narkoba atau tidak? Gampang saja. Suruh saja dia tes urin, dan semuanya jelas. Pecundang berani? Aku berani. Apa yang harus aku takutkan? Hei, tapi aku punya permintaan. Tolong, Pak Chen. Yaitu, dia harus nampung air kencingku. Dan untuk memastikan keadilan, aku putuskan kencing di sini. Biar tidak ada yang mengakalinya. Kamu berani mempermalukanku? Nggak ada cara untuk mengotak-atiknya. Mulai gugup, lagi pula, kalau kamu mau aku tes urin, oke. Tapi harus dites di tempat, di sini. Betul. Tes urine di tempat. Itu adil. Aku, Tuan Muda keluarga Huang, mengangkat gelas untuk sampah sepertimu. Mana mungkin, Tuan Muda? Karena kamu yang minta tes, maka harus dilakukan seperti kata Pak Chen. Kalau enggak, batal. Sialan, biarin kamu sombong untuk terakhir kalinya. Begitu tes buktikan kamu pakai narkoba, kamu mati. Berani? Baik, aku yang pegang untukmu.
Tuan Huang. Hei, Tuan Huang. Gelas ini, pegang yang mantap. Apa? Air kencingnya nembus gelas kertas. Ambil cangkir lain. Pada zaman kuno, ada penakluk Chu. Dia bisa mengangkat seekor anjing. Awalnya aku tidak percaya. Sekarang, kencing Yuan. Kencing ini, kekuatannya terlalu kuat, Yuan. Bahkan saat kencing, kekuatannya sebesar ini. Maka kekuatan aslinya pasti menakutkan. Oh, Sun Wangshui, apa yang kamu pikirkan? Huang Xiao. Ambil selagi panas. Kamu bajingan. Kamu berani menghinaku? Kubunuh kau. Semuanya. Strip test berubah merah. Berarti seseorang menggunakan zat terlarang. Jika kita masukkan dan tidak berubah warna, maka itu berarti semuanya normal. Semuanya, lihat, strip test sudah berubah merah. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pecundang, ada yang mau kamu katakan sekarang? Ada apa? Kamu hampir mati, dan kamu masih nggak mau ngaku. Kamu pasti kebanyakan minum pil, mikir kamu super kuat. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah minum pil penguat. Pasti ada yang salah. Jadi dia pakai obat terlarang. Sudah kubilang, masa bisa kencing tembus cangkir? Tuan muda, sampah yang berani menodai turnamen Raja Kekuatan, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Dia harus dihukum berat. Tuan muda, pasti ada kesalahpahaman. Yuan, dia tidak akan pernah pakai obat terlarang. Buktinya ada di depan kita. Apalagi yang mungkin? Tuan muda, saya sarankan kita diskualifikasi keluarga Su, juga hukum berat Chen Yuan ini. Tidak. Pak Chen, apa yang ingin kamu katakan? Aku pikir kalian mengacaukan tes. Di ambang kematian, masih ngotot. Barusan kamu kencing di depan semua orang. Chen Yuan, aku sarankan kamu mengaku. Mungkin Tuan Muda akan ringan dan mengampuni pecundang sepertimu. Pak Chen, aturan ya aturan. Pengawal, tangkap dia. Tidak. Tunggu. Nyonya, strip test yang saya gunakan tadi sudah kedaluarsa. Tunggu apa lagi? Tes lagi. Iya. Nyonya, karena tesmu menunjukkan masalah, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Beraninya kamu. Sang Nyonya adalah putri surga. Kamu pikir kamu siapa? Minta penjelasan darinya? Pak Chen, saya penasaran, penjelasan seperti apa yang kamu minta dari Jiao Jiao? Sundal. Tergantung. Pada seberapa tulusnya Nyonya? Jangan khawatir, Pak Chen. Jika tesnya bersih, Jiao Jiao akan memberi kamu jawaban yang memuaskan. Nyonya, hasil tes benar-benar bersih. Pak Chen tidak menggunakan zat terlarang apapun. Sudah kubilang, tidak mungkin. Seperti yang kalian dengar tadi, Pak Chen tidak menggunakan obat perangsang. Saya menyatakan pemenang kompetisi tim ini adalah keluarga Su. Selamat, Nona Su. Terima kasih. Yuan Ge, kamu yang terbaik. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa? Kamu meragukanku? Runbin tidak berani. Jangan terlalu sombong. Meskipun pecundang ini tidak pakai obat, kamu cuma menang event tim. Kamu tetap tidak akan mengalahkan Master Kudo. Tutup omong kosongnya. Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang. Pukulan hebat. Suer, kali ini, aku akan menangkan untukmu piala Power King. Yuan Ge,
kamu yang terbaik. Jika kamu bawa pulang juara, Suer akan memberi kejutan juga. Apa itu jenis yang aku pikirkan? Kamu nakal. Yah, kalau kamu mau. Kejutan seperti itu. Bukan tidak mungkin. Ayo lihat apakah kamu masih akan tersenyum sebentar lagi. Berikutnya adalah kompetisi individu. Kejuaraan Raja Kekuatan. Kok bawa anjing? Kurasa panitia ingin mempersulit peserta tahun ini. Maksudmu? Saya yakin semua orang sudah lihat anjing ini. Kompetisi ini sangat sederhana. Siapapun yang bisa mengangkat anjing ini akan jadi Raja Kekuatan tahun ini. Kamu bercanda? Angkat anjing? Konon hanya penakluk Chu yang bisa mengangkat anjing. Kamu mau kami angkat anjing? Bukankah kamu sengaja menargetkan keluarga Su? Masa? Sih, itu terlalu acak. Kompetisi sebesar ini terus kamu bawa anjing untuk diangkat? Bukannya kalian tadi sombong? Bukannya kalian bilang juara musim ini pasti kalian raih? Hari ini aku ingin lihat bagaimana kalian angkat anjing ini. Mas Huang, kamu lucu banget. Dia angkat anjing, jangan sampai ketimpa anjing. Kamu, Ini cuma anjing, aku bisa dengan mudah menghadapinya. Yuan hebat banget. Angkat anjing itu mudah banget. Yuan, ayo, Betul, Yuan. Tunjukkan kemampuanmu. terus sok keras. Kalau aku berhasil angkat, Kalau kamu angkat anjing ini, aku akan makan tahi sambil berdiri dengan tangan. baik, Tuan Muda, tapi nanti kalau orang ini mau mundur, gimana? Jangan khawatir. Taruhan di kejuaraan Raja Kekuatan akan ditegakkan oleh Aula Raja Kekuatan sendiri. Bagus, ayo, Yuan. Dia beneran ngangkat itu? Gampang banget sih. Yuan, aku yakin banget nih. Keluarga Su bakal sukses besar nih. Mereka beneran berhasil merekrut orang yang luar biasa banget. Yuan. Kamu hebat banget. pelan-pelan dong, pelan-pelan. Gak, aku mau cium kamu. Aku mau seluruh dunia tahu kalau kamu pacarku. Kok bisa? Mustahil? Jumlah ahli yang bisa angkat anjing bisa dihitung dengan satu tangan. Bahkan bibiku butuh seminggu penuh persiapan buat angkat anjing. Tapi dia melakukannya dengan mudah banget. Gimana caranya? Pak Huang, kita sekarang gimana dong? Mana aku tahu? Selagi mereka gak lihat, kita kabur aja yuk. Iya, Hei, Pak Huang, aku sudah angkat anjingnya. Jadi, soal kotorannya. Chen Yuan, kasih sedikit kelonggaran untuk pertemuan selanjutnya. Jangan kelewatan. Siapa yang mau ketemu kamu nanti? Nona, gimana menurutmu? Ikuti saja kata Pak Chen. Hei, Pak Huang, lihat, anjingnya baru buang, masih segar. Chen Yuan, kalau kamu berani bikin aku makan itu, aku lawan kamu. Cowok. lagi ngapain? Lepaskan dia. Pemandangan mengerikan. Chen Yuan, aku belum selesai denganmu. Sekarang, saya ingin mengumumkan juara dari kompetisi ini, Raja Kekuatan, Tuan Chen Yuan. Tuan Chen, ini trofi Anda. Yuan, apa ini? Milikku adalah milikmu. Sudahlah, ikut aku. Hei, untuk apa? Kenapa kalian belum pergi? Tuan muda Chen Yuan, anak itu, dia pasti sudah menggunakan obat terlarang. Kalau tidak, mustahil dia bisa sekuat ini. Kamu harus menyelidiki secara menyeluruh. Ya, Tuan Muda, aku bersamanya selama 3 tahun, aku tahu latar belakangnya. Aku tahu betul. Dulu dia, seseorang yang bahkan tidak bisa mengangkat botol air, orang lemah. Kalau bukan karena obat khusus dari keluarganya, pil kekuatan hebat yang rahasia, itulah mengapa kemampuannya meningkat drastis. Apa kau yakin dia dulu lemah? Hei, Tuan Muda, hal seperti ini, kenapa aku harus berbohong padamu? Jadi, itu pil kekuatan, kan? Oke, kau boleh pergi.
Kebenarannya, kami, Balai Raja Kekuatan, akan menyelidikinya sendiri. Tuan muda. Cukup, kesabaranku terbatas. Pergi dari sini, jangan menghalangi. Oke. Pil kekuatan, Chen Yuan. Bibi ada di Jiangcheng. Oke, aku akan segera ke Jiangcheng. Kamu harus, dengan segala cara, mendapatkan pil kekuatan. Oke, aku mengerti. Pil kekuatan ini seharusnya sudah menjadi milikku sejak awal, direbut oleh Balai Raja Kekuatan. Aku tidak terima. Aku tidak. Tuan Muda Huang, tenanglah. Tenanglah. Wei. Sekarang kau satu-satunya yang bisa membantuku. Huang, ada yang bisa ku bantu? Temui Chen Yuan. Pura-pura balikan sama dia. Kalian bersama selama 3 tahun, apapun yang kau katakan, dia pasti tanpa pikir panjang akan memberimu pil kekuatan. Kau suruh aku merayu Chen Yuan. Enggak, sama sekali enggak mau. Wei. Aku tahu, melakukan semua ini mungkin sulit kau mengerti. Anggap saja kau berkorban untukku, ya? Setelah aku dapat pil kekuatan, seluruh Liwang Hal akan ada di bawah kaki kita. Aku dengar. Baik. Demi dirimu, Huang, aku rela berkorban. Huang Runbin, kau bukan laki-laki sejati. Demi keuntungan, kau bahkan menyerahkan wanitamu sendiri. Karena kau sudah tidak setia, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Suer, kenapa buru-buru panggil aku? Ada apa? Yuan, berkat dirimu hari ini, aku bisa menang juara di turnamen Liwang. Kau sudah banyak membantuku, bukankah itu sudah tugasku? Yuan, terima kasih sudah baik padaku. Hari ini, aku ingin berterima kasih dengan benar. Suer, nggak perlu terima kasih di antara kita, kan? Lagi pula, aku... SSI. Sial? Ucapan terima kasihnya apa maksudnya dia memberikan dirinya sebagai hadiah untukku? Yuan, Gah? Ada apa? Yuan, kok kamu berat banget? Tadi aku hampir gak bisa napas. Maaf ya. Kebugaran semua orang udah turun. Ada plus minusnya. Jadi mulai sekarang, aku harus biarin istri cantikku di atas? Gak apa-apa, Yuan. Mulai sekarang, biarin aku di atas. Suer, kamu gak bakal nyesel? Yuan, kamu luar biasa. Dan kamu baik banget sama aku, jadi wanitamu. Itu kehormatan buat Suer. Aku gak pernah nyangka aku bisa tidur sama CEO cantik suatu hari. Halo? Pak Chen, ini Lin Jiao. Kamu ada waktu sekarang? Aku ada sesuatu yang mau dibahas sama kamu. Gak bisa bilang lewat telepon aja? Agak rumit sih. Kalau memungkinkan, aku akan senang kalau kamu datang langsung. Atau aku bisa datang ke tempatmu. Sudahlah. Aku saja yang kesana. Yuan Ge. Perempuan itu, Lin Jiao, pasti nggak baik. Jangan biarkan dia menyesatkanmu. Tenang aja. Hanya kamu, si kecil nakal, yang bisa memikatku. Ih, kamu? Sependesak itu, Liwang Hal ini sepertinya kunjungan bermusuhan. Kamu tadi kerja keras, istirahat yang baik ya. Disanggup? Kembali cepat ya. Zhang Weiwei. Mau apa dia sama aku?
ada sesuatu. Lin Jiao datang ke kamu? Kamu tahu dari mana? Kalau mau tahu, temui aku. Aku udah kirim alamat ke HP-mu. Yuan, akhirnya kamu datang. Kusarankan kau bilang apa yang kau tahu, cepat. Kesabaranku ada batasnya. Aku salah dulu. Tapi itu semua. Huang Runbin memaksaku. Jadi, bisa kau maafkan aku? Pura-pura. Tapi waktunya tepat. Jadi gampang aku dapetin informasi. Tergantung apa yang kau tahu, kau harus bilang padaku. Kalau yang kau bilang memuaskanku, mungkin aku pertimbangkan. Huang Runbin benar. Dia masih menyimpan aku di hatinya. Selama aku balikan sama Chen Yuan, kenapa aku peduli sama Huang Runbin? Setelah turnamen Power King, Huang Runbin, tentang kamu minum pil Dali, berita tanpa efek samping, memberitahu Lin Jiao. Jadi, kali ini, Power King Palace pasti mengincar pil Dali. Sepertinya tebakanku benar, target Power King Palace juga pil Dali. Untuk hal yang tidak ada, anjing gigit anjing, orang-orang ini benar-benar hebat. Tapi Yuan, Power King Palace punya jumlah lebih banyak. Kau sendiri, kau bukan tandingan mereka. Apa? Kau punya rencana? Tentu saja. Asal kau beri aku pil Dali, setelah aku jadi lebih kuat, tentu aku bisa bergabung denganmu untuk melawan Power King Palace. Kau benar. Hebat, Yuan. Aku tahu kamu paling sayang padaku. Tapi memberi kamu pil Dali bukan tidak mungkin. Hanya saja, itu tergantung bagaimana kamu bersikap. Yuan, selama kamu mau, aku bisa lakukan apapun untukmu. Jadi, kapan kamu akan memberikan pil Dali padaku? Kalau kamu mau, aku bisa lakukan sekarang. Bahkan jika kamu memaksakan diri padaku, aku tetap menganggapmu kotor, tapi sekarang aku punya dia, untuk mengumpulkan informasi untukku. Aula Raja Kekuatan bukan ancaman bagiku. Yuan, selama kamu memberiku pil Dali, aku akan melakukan apapun. Bukankah kamu selalu ingin? Nggak perlu. Sebelum aku memberimu obat, kamu cukup lakukan apa yang aku bilang, dan tunjukkan ketulusanmu, maka aku akan memberimu pil Dali dengan sendirinya. Sudah waktunya. Saatnya aku pergi menemui Lin Jiao dari Aula Raja Kekuatan. Kamu sebaiknya bersikap baik. Yuan. Pak Chen, kamu susah banget diajak sih? Ada apa? Kalian yang minta tolong? Gak bisa nunggu? Kalau gitu mungkin aku pergi. Beraninya kamu, Chen Yuan. Jangan kira kamu bisa sombong cuma karena punya sedikit keahlian. Li Wang Hall bukan tempat yang bisa kamu ganggu. Hah? Tuannya belum bicara, tapi anjingnya sudah menggonggong. Kamu, Jadi, ini aturan Li Wang Halmu dan keramahanmu? Tampar dirimu. tuan muda. Pak Chen, boleh saya tanya, kamu puas? Kalau kamu tidak puas, maka biarkan dia menamparmu sampai kamu puas. Sial, perempuan ini benar-benar bisa nahan emosi. Baiklah. Bilang aja apa yang kamu mau, jangan muter-muter. Oke, kalau gitu. Aku mau. Kamu. Tuan muda, kita baru bertemu sekali, bukankah itu agak cepat? Bagaimana kalau kita dulu? Kenalan lebih baik? Pak Chen, Anda salah paham. Maksud saya, mengajak Anda bergabung dengan Li Wang Hall. Pak Chen, sejujurnya, setiap juara turnamen King of Strength bergabung dengan Li Wang Hall kami. Itu sudah jadi aturan sejak dulu. Pak Chen, Anda mungkin belum mengerti Li Wang Hall kami. Bergabung dengan Li Wang Hall, uang dan kekuasaan akan menyertainya. Bukankah Anda punya masalah dengan keluarga Huang? Selama Anda menjadi anggota Li Wang Hall, Huang Runbin akan melihat Anda seperti anjing melihat tuannya.
Gitu aja? Kurang? Kalau tidak ada lagi, saya pamit. Pak Chen, selama Anda bersedia bergabung dengan Li Wang Hal, saya bisa memenuhi permintaan Anda apapun. Benarkah? Bagaimana jika aku mau kamu? Beraninya kau. Kau berani mengganggu tuan muda kami? Berlutut, minta maaf pada tuan muda kami. Baik. Jadi, kau tidak setuju. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu, Enya. Pak Chen. Kau masuk dengan sombong dan keluar dengan sombong. Apa kau benar-benar meremehkan aula kekuatan raja kami? Betul. Menantang tuan muda kami seperti ini. Jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Nak, kau memang punya kemampuan. Aku ingin melihat seberapa tangguh kau sebenarnya. Kemari, serang bersama. Pedang ini beratnya 4,5 kg. Bahkan selusin pria kuat hampir tidak bisa mengangkatnya. Master ini sungguh luar biasa. Chen Yuan, ini adalah seorang master bela diri yang khusus kuundang. Dia tidak hanya bisa mengangkat pedang tang baja hitam seberat 4,5 kg ini, tapi dia mendominasi dunia persilatan selama 10 tahun tanpa satu kekalahan pun. Kau mungkin punya kekuatan, tapi di depan seorang ahli sejati, kau masih belum cukup. Nak, minta maaf pada tuan muda kami. Sambil berlutut, Chen Yuan, jika kau bersedia minta maaf dan bergabung dengan aula kekuatan raja kami, apa yang terjadi hari ini akan kumaafkan. Minta maaf, dan jadi antekmu? Mimpi. Itu cuma mengayunkan pedang besar. Siapapun bisa. Ini adalah harta aula kekuatan raja kami, beratnya 45 kg. Dia mengangkatnya dengan mudah. Begitu saja. Permisi, telingaku tadi agak kurang jelas. Siapa yang ingin aku minta maaf? Ayo. Ini adalah pedang sabit naga hijau. Pedang sang pendekar suci. Tidak ada yang mengangkatnya selama 500 tahun. Dia baru saja mengangkatnya begitu saja. Mustahil. Bagaimana mungkin? Kita sudah bermain-main dengan orang sekuat ini. Sepertinya kita mati. Jadi, masih mau aku minta maaf sekarang? Begini saja, kamu minta maaf padaku, dan aku akan memaafkanmu. Gimana? Kau? tuan muda, jangan minta maaf padanya. Kalau sudah begitu, aku akan bertarung dengannya sampai mati. Bocah, rasakan ini. Kamu tunggu apa? Serang. Sial, aku kelewatan. Mungkin aku punya kekuatan besar, tapi aku tidak tahu cara bertarung. Waduh. Aku akan membuatmu mati. Mungkinkah kemunduran tubuhku, bukan hanya pada kekuatan, tapi juga pada kecepatan, juga menurun? Astaga, keren banget. Mereka ini benar-benar gak bisa menembus pertahananku, berarti aku sungguh tak terkalahkan. Gimana dia bisa sekuat itu? Para ahli papan atas ini, bahkan gak bisa melukainya. Bahkan tante pun gak ada lawan, sepertinya. Chen Yuan, kalau kamu berani macam-macam, fondasi istana raja kekuatan bukan sesuatu yang bisa kamu tahan. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Kamu baru saja membuatku sangat marah. Katakan, apa yang ingin aku lakukan?
Bibi saya adalah penguasa Balai Raja Kekuatan. Jika kau berani sentuh aku, bibiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, katakan. Dengan kekuatanku saat ini, apa bibimu bisa menandingiku? Sepertinya bibimu tidak sehebat itu. Jika aku berhasil menerobos Balai Raja Kekuatan ini, maka Balai Raja Kekuatan ini akan menjadi milikku, kan? Tentu saja. Itu juga termasuk kamu. Kamu, Pak Chen? Sombong banget. Kalian, ngapain kalian berdiri di situ? Belum cukup malu? Keluar. Bibi. Bibi? Mana mungkin wanita semuda itu jadi bibimu? Hah? Tuan Chen tertarik padaku juga? Nyonya Ketua Aula, boleh saya tanya mengapa Anda datang sendiri menemui saya? Mungkinkah Anda hanya ingin mengajak saya bergabung dengan Aula Kekuasaan? Tentu saja. Seperti Tuan Chen, pemuda berbakat sepertimu, tentu saja saya ingin merekrut Anda ke dalam Aula Kekuasaan saya. Nyonya Ketua Aula, bergabung dengan Aula Kekuasaan, saya tidak tertarik. Kalau tidak ada hal lain, saya pamit sekarang. Tunggu. Apa Anda mau menahan saya dengan paksa? Beraninya kamu, Chen Yuan, sikap apa itu? Lalu sikap apa yang harus aku miliki? Kamu. Tuan Chen, Anda sangat kuat. Saya, Lin Xuan, tahu bahwa saya tidak bisa mengalahkan Anda. Tapi saya heran, apakah Tuan Chen benar-benar memahami Aula Kekuasaan saya? Pengaruh Aula Kekuasaan menyebar ke seluruh dunia. Saya tahu, Anda sangat kuat. Namun, saya sudah menyelidiki. Orang tuamu dan Nona Su hanyalah orang biasa. Apa kau pikir mereka benar-benar bisa menahan amarah Aula Kekuasaan saya? Beraninya kau mengancamku? Chen Yuan. Pak Chen, saya sarankan kamu pikir baik-baik sebelum ambil keputusan. Jangan bertindak gegabah. Kakak Ketua Aula, tadi, saya bercanda denganmu. Kamu nggak keberatan, kan? Nakal, ya. Aku gampang takut. Bilang, haruskah kamu memberiku untuk hatiku yang terluka? Sedikit kompensasi? Kakak Ketua Aula, ini semua hal sepele. Katakan saja, kompensasi apa yang kamu inginkan? Aku mau. Mega. Kekuatan. Pil. Pil kekuatan apa? Aku bahkan belum pernah dengar. Berhenti beralasan. Aku sudah tanya-tanya. Belum lama ini, kau hanyalah seorang pekerja migran yang lemah. 2 hari yang lalu, kekuatanmu tiba-tiba jadi luar biasa. Kalau bukan karena minum obat khusus, kau sama sekali tidak mungkin punya kekuatan yang begitu mengerikan. Kenapa saat aku bilang yang sebenarnya, nggak ada yang percaya? Meskipun Istana Kekuatan tidak mengancamku, tapi orang tuaku dan Sue Er menjadi masalah. Masalah ini perlu pertimbangan matang. Kakak Ketua Aula, karena kau sudah tahu, aku nggak akan pura-pura lagi, kau juga harus tahu efek ajaib dari pil kekuatan. Biarkan aku hal yang sangat penting serahkan ke Istana Kekuatanmu, bukankah itu terlalu berlebihan? Kakak sayang, asalkan kau mau berbagi pil kekuatan denganku, mulai sekarang, kau akan menjadi wakil ketua aula dari Istana Kekuatan ini, hanya kalah dari 1 orang, di atas 10.000. Kekuatan, kekayaan, dan wanita, semua akan menjadi milikmu. Benarkah? Tentu saja. Aku. Tapi, kakak ketua, aku tidak punya kebiasaan membiarkanmu di atasku. Apa yang harus kulakukan? Chen Yuan, lepaskan tangan kotormu. Chen Yuan, asalkan kamu mau, untuk berbagi pil kekuatan, aku bisa menjadi wanitamu. Apa susahnya? Perempuan, pada akhirnya, butuh tempat untuk berlabuh. Dan kamu, sangat kuat. Aku suka itu. Aku benar-benar tidak punya pil kekuatan. Jika aku punya, aku harus memberikannya padamu. Kakak ketua, kau meremehkanku. Di hatimu, apa aku benar-benar sedangkal itu?
Jika kau pikir aku sendiri tidak cukup, maka tambahkan jiao-jiao kecilku. Bagaimana dengan itu? Hah? Tante, Bro, udah ambil keputusan? Ya, Bro yang baik, katakan padaku, kamu udah sekuat itu, kamu masih khawatir kalau aku akan menipumu. di Anzu pil kekuatan besar ini. Sebenarnya, bukan aku nggak bisa kasih, cuma ayahku bilang pil kekuatan besar ini cuma bisa diminum keluarga kami sendiri, jadi... Sudah kuduga, dia beneran punya pil, kekuatan besar, asalkan kamu mau, kami bisa serahkan pilnya dan cek barangnya langsung. Oke, aku pulang dulu, bicarakan sama ayah. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, bro. Tante, dia beneran bajingan, kenapa kamu setuju sama dia? Benar-benar syarat, yang gak tahu malu. Kita bisa kalahkan dia, kita bisa lakukan itu, kan? Kalahkan dia? Kamu nggak lihat tadi? Bahkan seorang Grandmaster bela diri begitu mudah dikalahkan olehnya, bahkan aku nggak bisa mengalahkan mereka semudah itu. Apa kita benar-benar akan? Kok bisa begini? Jiao-jiao, kamu nggak tahu berapa banyak orang yang mengincar posisiku, bahkan hanya para tetua Liwang Hal semuanya gelisah. Mereka berani memberontak? Kamu benar-benar pikir mereka tidak akan berani? Kamu benar-benar mengira mereka? Jiao-jiao, kita berdua toh wanita. Pada akhirnya kita perlu mencari pria untuk diandalkan. Jika Chen Yuan benar-benar memiliki pil kekuatan besar, bahkan jika kita menyerah padanya, kita tidak akan rugi. Oke, Tante. Tahu yang harus kulakuin. Yuan. Yuan, kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Apa kamu mengalami masalah? Kepala Liwang Hall datang menemuiku hari ini, mereka memaksa aku untuk menyerahkan pil kekuatan besar. Kenapa harus kamu? Jangan berikan saja pada mereka. Yuan, kamu sangat kuat, mereka pasti kalah sama kamu. Aku tidak takut pada mereka, tapi masih ada kamu dan orang tuaku. Apa? Mereka beneran pakai aku sebagai ancaman? Itu keterlaluan. Yuan, kamu jangan setuju sama mereka. Bodoh, kamu sudah lama berbisnis, masa kamu nggak paham hukum rimba? Setelah selama ini, berhadapan, langsung dengan mereka. Nggak akan ada gunanya. Tapi, Yuan, kamu bahkan nggak punya pil kekuatan itu. Mau dapat dari mana? Tenang aja, aku sudah punya rencana. Swaer, bukankah dulu kamu bilang, makin besar nafsu makanmu, makin kuat kekuatanmu? Jadi, pernah nggak kamu mikir buat nambah nafsu makanmu biar kekuatanmu tambah kuat? Dulu ada orang yang coba memaksakan diri makan. Tapi semuanya akhirnya meledak. Gimana kalau? Aku punya cara buat nambah nafsu makan? Kalau memang begitu, tentu aja kamu bisa ningkatin kekuatanmu. Yuan, beneran kamu punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Tenang aja. Tunggu aja. Swear, kalau kamu takut, aku bisa cari orang lain buat coba. Tidak. Aku mau coba. Yuan Ge luar biasa sekali. Aku nggak boleh menghambatnya. Aku juga harus menjadi lebih kuat. Aku juga ingin di bawah. Yuan Ge, aku mulai. Sepuluh pil. Pil ke-11. Gimana? Aku baik-baik saja. Ini nggak masuk akal. Gimana caranya? Obat ini luar biasa. Yuan Ge, ini pil kekuatan. Pil? Kekuatan apa? Ini cuma tablet pencernaan? Sekarang, kesehatan seluruh penduduk menurun, berbagai peneliti sedang mencoba memecahkan masalah dari fungsi tubuh manusia. Tapi mereka lupa tingkat paling dasar untuk menyelesaikannya. Ini benar-benar seperti kegelapan di bawah lampu. Haruskah aku terus mencoba? Ayo.
Yuan Ge, aku makan 30 pil. Ini luar biasa. Meskipun ini bukan pil kekuatan, efeknya sama seperti pil kekuatan. Yuan Ge, keren banget. Dengan begini, aku sudah menyelesaikan misi yang diberikan penguasa Aula Raja Kekuatan padaku, dan kamu jadi lebih kuat. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa nakalin kamu lagi. Dan, Yuan Ge, kalau aku jadi lebih kuat, terus mulai sekarang, apa aku bisa jadi yang di bawah? Kamu centil. Gimana kalau sekarang, kita coba? Ah, jangan. Tunggu sampai aku bisa makan 100 pil dalam satu kali makan, baru kita coba. Aku nggak bisa nunggu selama itu. Sayang kamu sudah dapat Daliwan. Huang, Chen Yuan yang enggak berguna itu, dia masih belum percaya sepenuhnya padaku. Meskipun aku sudah memohon padanya, dia tetap enggak mau kasih Daliwan. Aku enggak berguna. Maaf. Sayang, jangan sedih. Kendala ini hanya sementara. Setelah aku dapat Daliwan, pasti akan kubawa Chen Yuan yang gak berguna itu dan kuserahkan langsung padamu. Kamu kembali ke kamar dan istirahatlah. Pak, Chen Yuan yang gak berguna itu terlalu hati-hati. Masih belum bisa dapat Daliwan. Sampah. Kamu bahkan gak bisa urus masalah sekecil ini. Apa gunanya kamu bagiku? Anjing, kalau aku dapat Daliwan, setelah aku tingkatkan kekuatanku, kamu yang pertama akan kubunuh. Lin Xuan, si jalang itu. Dia benar-benar mau menukar dirinya dengan Daliwan. Sungguh aib bagi istana Liwang kita. Pak, sekarang, Lin Xuan masih memegang kendali istana Liwang. Kita nggak bisa campur tangan. Dia masih berkuasa sekarang. 10 hari lagi, itu mungkin berubah. Oh, begitu. Selamat, pemimpin istana, selamat. Semoga kedepannya, pemimpin istana akan mendukung keluarga Huang kami. Haha. Hahaha. Mereka mau pil kekuatan, kalau begitu, kita kasih pil kekuatan itu. Ada apa? Aku ada laporan untukmu. Baiklah, sampai jumpa di tempat biasa. Mau keluar lagi? Yuan, jangan biarkan cewek-cewek nakal itu membawamu pergi. Oh, jangan khawatir. Yuan tetap paling sayang sama kamu. Ya, aku percaya kamu sekali lagi. Sialan, aku mulai kagum sama para playboy itu. Yuan, akhirnya kamu datang. Pergi. Kamu tidak pantas menyentuhku. Makan ini. Apa? Apa ini? Apa? Kamu pengin banget pil kekuatan itu? Sekarang nggak mau, ya? Aku mau, aku mau. Tangan. Selama kamu patuh, aku akan terus kasih pil kekuatan, bikin kamu lebih kuat. Mulai sekarang, aku nurut apapun kata kamu. Baiklah, katakan saja. Apa yang kamu temukan? Aku dapat info. Apa? Maksudmu? Huang Runbin bergabung dengan Power King Hall. Wakil Ketua Zhuang Zong dan Wakil Ketua itu ingin memberontak. Aku dengar semua ini sendiri. Kerja bagus. Ini, untukmu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat, kalau ada apa-apa, beritahu aku sebelumnya. Ya.
Power King Hal. Ketua, gimana kalau aku kasih tahu kabar bagus begini? Gimana kau balas? Kamu lihat apa? Di mana ketua aula kalian? Aku ada urusan dengannya. Tanteku harus balik ke markas karena ada urusan. Kamu butuh apa? Bilang aja, jangan buang-buang waktuku. Langsung ke intinya. Aku suka. Aku baru dengar kabar bahwa wakil ketua aulamu, Zhuang Zong, mungkin sedang merencanakan pemberontakan. Katakan pada tantemu, ketua aula, untuk berhati-hati. Gak mungkin. Zhuang Zong suka banget sama tanteku. Masa dia bisa mengkhianatinya? Jangan marah dong. Orang itu selalu naksir tantemu, tapi dia nggak pernah mau sama dia. Kok kamu tahu? Nah, itu dia. Kalau nggak bisa dapat dia, dia akan ambil paksa. Gak, aku harus cari tanteku sekarang. Tunggu dulu. Bawa pil kekuatan itu. Chen Yuan, kalau kamu bohong sama aku, kamu mati. Cewek ini, dia benar-benar berapi-api. Yuan, sekarang aku bisa makan setengah mangkuk nasi per porsi. Serius? Berarti kamu pasti lebih kuat daripada Huang Runbin dan kelompoknya kan? Betul. Fisikku sekarang kuat banget. Jadi, mau mencobanya? Ayo aja. Bilang, Chen Yuan, bisa kamu kesini sekarang? tentu. Ada apa? Kenapa? Kenapa kamu panggil aku ke sini buru-buru banget? Chen Yuan, aku mohon padamu. Kamu satu-satunya yang bisa membalikan keadaan sekarang. Ada apa? Sini, sini. Apa yang terjadi? Zhuang Zong benar-benar mengkhianati kita. Lin Xuan. Aku udah ngasih kamu bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, kamu malah menikahi si pecundang Chen Yuan. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi wanita Zhuang Zong. Zhuang Zong, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu mau memberontak? Betul, aku memberontak. Hari ini, aku tidak hanya akan menguasai istana Raja Kekuatan, tapi aku juga akan ambil kamu. Kamu? Hanya kamu? Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi masih ngumpet aja. Hari ini, jika kamu bantu aku mendapatkan posisi penguasa istana Raja Kekuatan, begitu aku dapat pil kekuatan, kalian semua akan mendapat bagian. Sepuluh tahun. 10 tahun. Akhirnya, aku bisa memilikimu. Zhuang Zong. Aku sudah lama menciumnya, bahwa akan ada yang memberontak. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa itu adalah kamu. Biarpun aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Tante, kamu nggak apa-apa? Jiao Jiao, ngapain kamu di sini? Cepat pergi. Yo, Jiao Jiao, lama nggak ketemu. Kamu makin cantik aja. Karena kamu di sini, kamu dan tantemu bisa layani aku bareng. Jangan mimpi aja. Tante, aku bawa kamu keluar dari sini. Lin Jiao, sama kamu aja susah lindungi diri sendiri. Dan kamu mau selamatkan Lin Xuan? Jiao Jiao, pergi. Jangan khawatir sama aku. Mau kabur? Jiao Jiao, kapan kamu jadi sekuat ini? Jangan pikirkan itu dulu. Ayo pergi. Dasar kalian nggak berguna. Cepat tangkap dua wanita itu untukku. Maksudmu sekarang istana kekuatan dikuasai Zhuang Zong? Ya,
Untung kamu kasih aku pil kekuatan, yang cepat tingkatkan kekuatanku. Kalau tidak, aku dan tanteku pasti sudah celaka. Tante Chen Yuan sekarang terluka parah. Aku khawatir dia bahkan gak bisa lawan orang-orang itu. Kalau Zhuangzong datang ke sini, aku khawatir gak ada yang selamat. Sekarang, Li Wanghol dikuasai oleh Zhuangzong. Dia bersekongkol dengan Huang Runbin. Tidak mungkin dia akan melepaskanku dengan mudah. Suaer akhir-akhir ini jadi jauh lebih kuat. Dan jika kita tambah Jiao Jiao, kita mungkin punya kesempatan. Aku memang punya kekuatan untuk melawan Zhuangzong. Tapi, mengapa aku harus membantumu? Aku baru saja berlutut untukmu. Kamu berlutut sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu? Gadis bodoh, sudah kubilang, si rubah kecil ini nggak akan bergerak tanpa untung. Sekarang percaya padaku. Tante? Kakak ketua aula, lama tidak bertemu. Kamu terlihat cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Berkatmu, aku masih hidup. Terima kasih. Apa yang kamu bicarakan? Kakak ketua aula, aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu tidak membantu Jiao Jiao menjadi lebih kuat, mungkin aku sudah dikalahkan oleh Zhuangzong itu. Kekuatanmu jelas terlihat semua orang. Untuk membuatmu bergerak, aku rela membayar berapapun. Oh, benarkah? Berapapun? Betul. Berapapun. Termasuk diriku sendiri, tentu saja. Aku sudah memberimu lebih dari 10 tahun, dan kau menyerahkan dirimu pada bocah ini. Chen Yuan, bawa Jiao Jiao dan pergilah dulu. Aku terluka sekarang, kalian berdua saja mungkin tak sanggup lawan mereka. Tuan Aula, Daliwan ada di tangan bocah ini. Tuan, jangan biarkan dia pergi. Pergi. Hari ini, tanpa izinku, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar dari sini. Sampah sepertimu berani melawanku, jadi meskipun kau semakin kuat, hari ini, kau akan tetap mati di hadapanku, Tuan Muda. Nah, serahkan saja Daliwan. Dan aku akan pertimbangkan menerimamu masuk ke Li Wangholku. Aku akan memberimu posisi sebagai wakil kepala aula. Bagaimana? Wakil kepala aula? Bukan itu yang kita sepakati. Aku sedang bicara, bukan urusanmu. Pergi. Nak, asalkan kau bergabung dengan Li Wangholku, aku bisa berbagi kekuasaan dan wanita denganmu, termasuk Lin Xuan dan Lin Jiao. Zhuangzong, brengsek. Chen Yuan, jangan dengerin dia. Chen Yuan, Zhuangzong itu bajingan. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kalau kamu benar-benar setuju sama dia, aku lebih baik mati daripada membiarkan kamu lolos. Jiao Jiao, kamu masih belum ngerti laki-laki. Kalau kamu mati, emang kenapa? Bagaimanapun hebatnya seorang wanita, lama-lama juga bakal bosan. Tapi kekuasaan nggak pernah basi. Kalau sudah punya kekuasaan, kamu bisa dapat wanita sesukamu. Betul, Pak Zhuang. Aku rasa kamu benar banget. Orang bijak bisa menyesuaikan diri. Nak, kamu punya masa depan. Makasih pujiannya. Chen Yuan, aku salah sangka sama kamu. Tante, jangan khawatir, kalau mereka berani menyentuhmu hari ini, mereka harus melewati mayatku dulu. Dasar bocah. Kemarin kamu berhasil mengecohku, tapi kali ini akan kuperlihatkan. Apa artinya menjadi kejam. Nak, kamu kan di pihakku? Jangan ngomong ngaco. Siapa bilang aku bersekutu denganmu? Kamu tadi setuju denganku. Kamu benar. Selama kita dapatkan istana raja kekuatan, kita bisa dapat kekuatan dan wanita, tapi aku gak mau jadi wakil penguasa istana. Aku mau jadi penguasa istana utama. Nah, kamu main-main denganku. Aku tahu kamu lebih kuat dariku, tapi aku gak nyangka kamu lebih kuat dari yang kukira. Banyak hal yang tidak kamu duga. Kita mulai. Kalian mau bunuh diri? Atau jadi seperti dia? Kalian semua tahu pihak mana yang kalian pilih, kan? Chen Yuan, aku saranin kamu jangan sentuh aku. Kalau enggak, keluarga Huang enggak akan lepaskan kamu. Aku takut banget. Aku enggak nyangka. Aku pinter seumur hidupku.
Tapi aku kalah sama pecundang sepertimu. Aku nggak terima. Enggak. Penjahat mati karena kebanyakan bicara. Yuan, kamu hebat, aku, Nya, kamu. berani-beraninya kamu pegang Chen Yuan. Kalau nggak mau mati, pergi dari sini. Bocah nakal. Kamu tadi bilang kamu mau jadi pemimpin Aula Raja Kekuatan. Enggak. Aku cuma bercanda sama dia. Jangan dianggap serius. Aula Raja Kekuatan selalu mengutamakan kekuatan. Hari ini, dengan kekuatanmu sendiri, kamu membasmi para pengkhianat, menyelamatkan kami, membuktikan kekuatanmu. Aku benar-benar yakin. Aku, Lin Xuan, rela mundur. Beneran nggak apa-apa? Kamu layak jadi pemimpin Aula. Jangan tolak. Baiklah. Kalau gitu aku nggak akan sungkan. Lin Xuan menyampaikan hormat kepada ketua Aula. Lin Jiao menyampaikan hormat kepada ketua Aula. Menyampaikan hormat kepada ketua aula. Yuan, hari ini aku membuat sup ayam di rumah untukmu. Butuh waktu 4 jam penuh. Hari ini kamu harus pulang bersamaku. Oke. Kerja bagus. Ayo pulang sekarang. Ya, ayo pergi. Hei, Ada apa? apakah aku lupa sesuatu? Apa itu? Ah, nggak apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Lin Jiao. Chen Yuan, di mana kamu? Bukankah kamu janji pergi denganku dan bibiku ke Prancis untuk foie gras? Kenapa kamu belum datang? Aku perintahkan kamu sekarang juga, segera, bawa pantatmu ke sini. Kok aku lupa ini? 2 rubah betina itu lagi. Kasih aku teleponnya. Biarkan aku bilang, Kak Yuan pulang bersamaku hari ini. Kalian berdua hari ini, nggak bisa. Aku nggak percaya. Suruh Chen Yuan angkat telepon. Chen Yuan, kalau kamu berani nggak datang, kamu mati. Ke sini. Katakan. Kamu pilih yang mana? Katakan, pihak mana? Aku?